Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bayindra Setia dalam mata kuliah Metodologi Penelitian. Sekarang yang akan dibahas adalah tentang metode penelitian kualitatif. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa perbedaan dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Prosedur dasar dalam melaporkan hasil penelitian kualitatif adalah membuat deskripsi-deskripsi dan tema-tema yang berasal dari data penelitian, khususnya deskripsi atau tema yang mengandung beragam perspektif dari partisipan atau gambaran detail tentang setting dan individu-individu. Setiap strategi penelitian kualitatif pada hakikatnya memiliki prosedur narasinya masing-masing. Misalnya, narasi mengenai pengalaman mereka, sebuah deskripsi yang dihasilkan dari data penelitian, potret detail mengenai kelompok cluster sharing, atau analisis mendalam tentang satu atau beberapa kasus, yaitu studi kasus. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistematika penelitian kualitatif. Tetapi saya tidak akan membahas tentang menyusun laporan dari sisi pengetikan dan ukuran format kertas, layout dan sebagainya, tetapi yang akan disajikan dalam materi ini adalah dari segi pola pikir menyusun laporan penelitian sehingga mudah dipahami oleh pihak-pihak lain yang membacanya. Tentang penelitian kualitatif, harus dibuat secara jelas dan rinci supaya mudah diuji dengan audit trail dan memiliki nilai yang bisa dipakai oleh orang lain karena jelas dan mudah untuk dipahami. Dalam penelitian kuantitatif, titik tolak penyusunan laporan penelitian adalah rancangan penelitian yang telah dibuat. Tetapi berbeda dengan penelitian yang bersifat kualitatif. Laporan penelitiannya lebih berkenaan dengan semua aktivitas yang dilakukan dalam penelitian pada saat sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan sampai tercapainya suatu hasil penelitian yang telah diuji kredibilitas dan dependabilitasnya. Jadi, pada dasarnya adalah ada perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian yang sifatnya kualitatif. Secara singkat, sistematika penelitian atau laporan penelitian kualitatif adalah di bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah, ada fokus penelitian, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Di bab 2 itu kajian pustaka, kerangka pemilikan dan proposisi. Proposisi kalau di kuantitatif itu hipotesis. Ada kajian pustaka, ada kerangka pemikiran, dan ada proposisi penelitian. Dan bab 3-nya agak berbeda sedikit dengan penelitian kuantitatif, itu membahas tentang perspektif pendekatan penelitian, parameter penelitian, sumber data penelitian, teknik pendampingan pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian keabsahan data, dan tempat penelitian serta rencana jadwal penelitian. Di sini saya akan mencoba untuk saat ini menjelaskan tentang pendahuluan saja, yaitu mulai dari latar belakang sampai ke manfaat penelitian. Sebelum masuk ke berikutnya, kita harus paham dulu tentang apa itu masalah. Masalah merupakan penyimpangan apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, penyimpangan antara nilai atau teori dengan praktek. Masalah adalah penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, dan masalah merupakan atau adalah
penyimpangan antara pengalaman masa lampau dengan apa yang akan terjadi. Sehingga di sini pada saat kita melakukan penelitian, kita akan menemukan beberapa masalah yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Apakah itu kenyataan berbeda dengan yang seharusnya, apakah penyimpangan aturan dengan pelaksanaan, atau apapun itu. Sehingga dari permasalahan ini kita akan menjadi topik yang sangat menarik untuk kita teliti. Sehingga dari penelitian ini kita akan menemukan hasil penelitian, apakah nantinya penelitian ini akan menjadi teori yang baru, akan mendapatkan solusi, atau seperti apa. Oleh karena itu, ada perbedaan antara penelitian yang sifatnya kuantitatif dengan penelitian yang kualitatif. Dilihat dari sisi permasalahan. Yang pertama adalah untuk penelitian kuantitatif, masalah yang dipecahkan melalui penelitian itu harus jelas atau spesifik atau sudah jelas. Yang kedua adalah masalah yang dianggap sudah pasti dan dianggap tidak akan berubah. Itu adalah masalah yang akan dihadapi dengan menggunakan penelitian kuantitatif, tetapi berbeda dengan penelitian yang sifatnya kualitatif. Masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap atau belum jelas, masih kompleks dan dinamis. Jadi pada saat kita melakukan penelitian itu masih bisa berubah, tidak pasti, masih bisa berubah. Yang kedua adalah masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang atau berganti setelah berada di lapangan. Jadi pada saat kita berada di lapangan, kita akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Sehingga penelitian kualitatif itu menjadi tidak pasti. Karena kita tidak tahu apa yang dihadapi oleh masyarakat atau oleh sekitar kita, sehingga masalah-masalah yang ada akan selalu berubah karena dinamis. Bisa jadi nanti pada saat kita melakukan penelitian di lapangan kualitatif, itu kita akan merubah judul penelitian kita. Kenapa? Karena perjalanan dari si penelitian kita itu dinamis. Sehingga bisa dilihat gambar berikut bahwa dalam penelitian kualitatif, kemungkinan terhadap masalah yang dibawa peneliti kualitatif pada saat sebelum kita memasuki lapangan dan setelah kita memasuki lapangan. Bisa jadi masalah yang kita hadapi itu pada saat kita masuk lapangan itu masalahnya tetap, atau masalahnya bisa berkembang, atau bahkan masalahnya jadi berganti pada saat kita sudah masuk ke lapangan. Makanya kenapa penelitian kualitatif itu biasanya waktunya itu sangat lama karena masalah yang selalu berganti. Sehingga kalau penelitian itu sudah jenuh, penelitian kita beres. Tapi masalahnya penelitian itu tidak pernah jenuh, sehingga penelitinya yang merasa jenuh, sehingga penelitian itu dihentikan sampai titik sini karena keterbatasan dari si peneliti itu sendiri. Sehingga ketika terjadi perubahan-perubahan itu masuklah ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu merupakan pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Dalam usulan penelitian, sebaiknya masalah tersebut perlu ditunjukkan dengan data. Misalnya, kualitas SDM masih rendah. Perlu ditunjukkan data kualitas SDM tersebut melalui kinerja kinerja SDM-nya gitu. Sumber itu harus dilihat dari dokumentasi, observasi, evaluasi, pernyataan orang-orang pakar atau expert judgment. Sehingga di penelitian kualitatif, karena kita tidak menggunakan data kuantitatif, sehingga observasi-observasi ini menjadi ukuran yang
harus valid. Sehingga apa yang membuat penelitian kita ini menjadi valid, salah satunya adalah dengan sumber. Sumbernya adalah dokumentasi dari observasi itu, evaluasi, atau pernyataan-pernyataan orang-orang pakar. Biasanya yang disebut pakar itu satu, tokoh masyarakat yang ada di sekitar, kedua adalah akademisi, dan ketiga adalah orang yang memiliki aturan atau regulasi yang membuat si masalah yang ada di lapangan itu. Jadi mengikat, masalah yang ada di lapangan itu mengikat, sehingga itulah regulasinya, itulah yang harus kita cari. Expert judgment-nya biasanya cukup dengan 3 atau 4 lah gitu. Selanjutnya adalah masuk ke dalam fokus penelitian. Salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kuantitatif adalah bahwa objek dari suatu sifatnya tunggal dan parsial. Dengan demikian, berdasarkan gejala tersebut, peneliti kuantitatif dapat menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Tetapi, dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala tersebut bersifat holistik, menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan atau dinamis, sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel-variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi kondisi sosial yang diteliti yang meliputi satu aspek tempat. Tempatnya seperti apa, kita akan menganalisis dari sisi tempat itu. Yang kedua adalah dari sisi pelaku, si yang akan kita telitinya. Siapa pelakunya, melakukan apa aja, dan yang ketiga adalah aktivitas. Nah, si aktivitas ini yang sangat penting untuk kita teliti. Kenapa? Karena dari tempat pelaku dan aktivitas keseluruhan itu kita akan lihat, baik dari aspek sosialnya, dari aspek ekonomi, dari aspek yang lainnya, sehingga penelitian kita akan semakin menyeluruh atau holistik. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Oke, saya mau menganalisis ininya, tetap karena penelitian itu sifatnya secara keseluruhan, tidak tidak bisa terpisah karena saling ketergantungan, saling keterikatan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Kenapa si A melakukan seperti ini? Karena adanya si B. Kenapa si B melakukan ini? Karena kegiatannya seperti itu, dan seterusnya. Sehingga kita dalam penelitian kualitatif harus pinter-pinter, harus teliti dalam melihat kondisi tentang fokus penelitian itu. Oleh karena itu, dengan luasnya masalah yang dihadapi oleh masalah kualitatif atau maka kualitatif, kita harus bisa melihat semuanya. Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan membahas penelitian, membatasi si penelitian kalau di penelitian kuantitatif dalam satu atau lebih variabel. Jadi 2 variabel, 3 variabel, atau yang lainnya. Tetapi kalau di penelitian kualitatif tidak mengenal yang namanya batasan masalah. Makanya disebutnya adalah dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Itu tentang si fokus masalah. Jadi dari keseluruhan kita akan memfokuskan satu masalah yang sifatnya umum, sehingga nanti penelitian kita akan semakin runut ke bawah, sehingga penelitian kita menjadi penelitian yang menyeluruh. Oleh karena itu, dalam penelitian kuantitatif, pembatasan masalah ini yang perlu kita cermati. Pembatasan masalah dalam penelitian kuantitatif itu didasarkan pada kepentingan, urgensi, dan visibilitas masalah yang akan dipecahkan, faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Artinya adalah
Suatu masalah dikatakan penting apabila masalah tersebut tidak dapat dipecahkan melalui penelitian, maka akan menimbulkan masalah yang baru. Masalah dikatakan urgent apabila si masalah tersebut tidak segera dipecahkan melalui masalah atau melalui penelitian yang akan semakin kehilangan berbagai kesempatan untuk mengatasinya. Sedangkan dari sisi keterbatasan tenaga, masalah dikatakan fleksibel apabila terdapat berbagai sumber daya untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, untuk menilai masalah tersebut yang paling penting, urgent dan visible, perlu dilakukan melalui analisis masalah. Seperti itu. Jadi, si pembatasan masalah ini yang akan dilihat. Tetapi berbeda dengan penelitian yang sifatnya kualitatif. Untuk mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus penelitiannya. Maksudnya adalah fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial yang ada di lapangan itu. Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial tersebut. Kebaruan informasi berupa upaya untuk memahami lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang sedang diteliti, dan fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif adalah peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour question atau yang disebut dengan penjelajahan umum. Jadi, orang yang melakukan penelitian kualitatif wawasannya lebih luas karena dia akan mencakup seluruh aspek yang ada di lapangan. Sehingga dia ketika menemukan satu permasalahan yang ada di lapangan, dia akan mengaitkan dengan yang lain. Dilihat dari si aktivitas yang tadi. Dia melakukan apa saja, nanti dia akan dikaitkan, kita akan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan pemilihan fokus penelitian disarankan menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu atau organization domain. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan impact, dan menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang ada. Jadi, dalam pemilihan fokus penelitian ini, si peneliti harus melihat yang tadi lingkungan sekitar dan harus banyak observasi sehingga apa yang informan berikan itu kita bisa lakukan. Saran-saran dari informan itu kita akan mengkaji atau kita menganalisis itu sehingga penelitian kita jadi menyeluruh. Jadi informan ini yang jadi titik pentingnya. Yang paling penting adalah si informan. Hati-hati dalam pemilihan informan. Gitu. Kalau misalkan kita meneliti salah satu bank, informannya siapa? Nasabah, pegawai, dan pimpinannya. Gitu. Dan mungkin tokoh masyarakat yang ada di dekat dengan bangunan bank tersebut. Hati-hati dengan itu, pemilihan dari informan. Karena informan ini yang paling penting dari sisi informasi. Selanjutnya, rumusan masalah ini ada beberapa bentuk rumusan masalah. Deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Tetapi, rumusan masalah dalam penelitian kualitatif adalah pertanyaan penelitian tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional
dari suatu variabel penelitian seperti pada penelitian kuantitatif, namun dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain. Misalkan contohnya bagaimana iklim kerja atau suasana kerja pada organisasi tersebut, itu deskriptif. Bagaimana model koordinasi, kepemimpinan, dan supervisi yang dijalankan dalam organisasi, itu asosiatif contohnya. Apakah kinerja organisasi tersebut berbeda dengan organisasi lain yang sejenis? Itu contoh penelitian kualitatif yang bersifat komparatif. Jadi, kita bisa membedakan model rumusan masalah, deskriptif, asosiatif, dan komparatif dari sisi penelitian kualitatif. Pada dasarnya, penelitian kualitatif dengan kuantitatif sama saja, tapi ada beberapa yang berbeda. Perbedaannya hanya tidak terlalu banyak lah. Tetapi orang lebih senang dengan penelitian kuantitatif karena memiliki angka. Jadi angka itu pasti. Sekian, pengaruh sekian. Tetapi kalau kualitatif, kita tidak bisa memprediksi. Makanya kalau penelitian kualitatif, pengetahuan kita harus lebih luas. Sehingga banyak membaca, informan itu menjadikan tolak ukur yang paling penting, analisis situasi, analisis lingkungan. Itu adalah penelitian dari kualitatif. Itu aja pembahasan saya tentang sistematika penelitian kualitatif. Terima kasih. Untuk berikutnya akan dijelaskan bab 2 dan bab 3, bahkan bab 4 dan bab 5 untuk materi metodologi penelitian baik berdasarkan kuantitatif maupun berdasarkan kualitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.